Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tak pernah putus-putusnya kita lantunkan dalam lisan kita, memuji, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang memang diperintahkan untuk selalu berzikir, membesarkan asma Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ini untuk kita sebagai manusia yang memang harus kita jalankan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati, pemirsa yang berbahagia yang Allah cintai semuanya. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku ingin berjihad di jalan Allah, ikut perang bersama engkau?" Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat ini, "Apakah engkau masih mempunyai orang tua atau ibu di rumah?" "Ya, kami masih mempunyai ibu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Hendaklah kau pulang ke rumahmu. Di sanalah kau akan menemui jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa taala." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat ini ingin ikut berjihad di jalan Allah, ternyata Rasulullah pun mengajarkan kepada sahabatnya ini untuk berbakti kepada ibu, berbakti kepada kedua orang tuanya, karena disitulah juga terdapat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ibu memang sangat diperintahkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan atau telah memerintahkan kepada engkau wahai manusia agar tidak menyembah Tuhan selain kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di ayat ini setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan berbuat baik pada kedua orang tua, karena sesungguhnya kita diperintahkan kepada orang tua kita berbuat baik dengan cara fala taqul lahum uffin, janganlah kau berkata kepada kedua orang tuamu ataupun membentak, memarahi, bahkan jangan sampai naudzubillah memukul kedua orang tuamu. Sebaliknya, wa qul lahum qawlan karima, hendaklah engkau berkata dengan kata-kata yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini sebagai bentuk penguatan di dalam Al-Quran untuk kita hati-hati terhadap orang tua, jangan sampai orang tua kita sia-siakan, akhirnya kita akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghma anfin, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan celaka, celaka dan celaka. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah man? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang celaka, celaka dan celaka? Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi indal kibara aw ahaduhuma fadakhalan nar, rawahu Muslim.
Rasulullah menjawab ketika sahabatnya bertanya, siapakah mereka yang celaka, celaka dan celaka? Rasul menjawabnya, barang siapa yang berjumpa, bertemu, bahkan bersama kedua orang tuanya ketika dia sudah dewasa dan salah satu di antara keduanya pun ada di tengah-tengahnya, kemudian dia tidak berbuat baik kepadanya, fadakhalan nar, orang itulah yang celaka karena masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan hadis yang menjadi penguat daripada ayat Al-Qur'an. Kita tidak boleh menyakiti orang tua dengan kata-kata kita tidak boleh membentak bahkan memukul kedua orang tua, karena di dalamnya ada hadis yang mengatakan kita akan masuk ke dalam neraka, nauzubillah, ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sebuah ilustrasi yang bisa kita ambil pelajaran, karena ketika kita bisa mengambil manfaatnya, bisa menjadi pedoman kehidupan kita. Ada seorang ulama atau seorang ustadz mengatakan bahwa anak itu mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, anak yang berhasil atau anak yang beruntung. Yang kedua, anak yang tidak beruntung. Yang ketiga, anak yang kurang beruntung. Dan yang keempat adalah anak yang tak tahu diuntung. Siapakah mereka itu? Yang pertama, anak yang beruntung. Anak yang beruntung adalah anak yang ketika ada kedua orang tuanya, ayah ibunya lengkap, kemudian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik itu pakaian, makanan, sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi negeri pun, ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang swasta pun orang tuanya sanggup untuk membiayainya. Artinya orang yang seperti ini anak yang beruntung, karena ibu dan bapaknya, ayah dan bundanya hidup di tengah-tengah anak tersebut. Anak tersebut boleh dikatakan beruntung karena ayahnya pun siap, ibunya pun siap memberikan sesuatu yang terbaik kepada anaknya. Ini anak yang beruntung, dan anak tersebut bisa menjalankan posisinya sebagai anak dengan sebaik-baiknya. Lalu ada anak yang tidak beruntung. Anak yang tidak beruntung sebaliknya, punya ayah, punya ibu, ayah ibunya mampu untuk membiayai sekolah dengan sebaik-baiknya, tapi sayang, ketika ayahnya memberikan sesuatu yang bermanfaat, anaknya tidak menjadi anak yang beruntung, karena akhirnya anak tersebut salah jalan. Dia bergaul dalam kehidupan narkoba, dia bergaul dalam kehidupan bebas dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut bisa mencelakai untuk dirinya ataupun untuk kedua orang tuanya, merugikan bagi keluarganya. Anak yang tidak beruntung ini, anak tersebut tidak memanfaatkan posisi ayah dan bundanya yang pada saat itu dia ada di tengah-tengahnya. Lalu yang ketiga, anak yang kurang beruntung. Anak yang kurang beruntung di tengah-tengah masyarakat pun ada, yaitu orang yang mempunyai anak sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Dia hanya mempunyai seorang ibu yang memberikan kasih sayang, tetapi ibu juga yang mencari nafkah untuk anak tersebut. Tetapi anak yang kurang beruntung ini bermanfaat dengan harta yang dicari oleh ibunya sebagai pengganti daripada orang tuanya, sehingga sang ibu bekerja pagi, siang, sore dan malam untuk mencari nafkah dan rezeki untuk membiayai anaknya yang kurang beruntung karena ayahnya telah tiada. Lalu si anak ini sadar akan dirinya, dan dia bekerja dan dia sekolah dengan sebaik-baiknya untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi pada masa yang akan datangnya. Ini anak yang kurang beruntung. Tetapi ada anak satu lagi yang digambarkan oleh situasi dan keadaan, yaitu anak yang tak tahu diuntung. Anak yang tak tahu diuntung adalah ketika anak tersebut sudah besar, sudah menjadi anak yang sukses, sementara orang tuanya yang ada di desa, yang ada di kampung tidak pernah dia kunjungi. Dia lupakan ayah dan bundanya, sampai-sampai ayah bundanya datang ke Jakarta pun dia usir untuk kembali lagi ke kampung. Anak tersebut boleh dibilang anak yang tak tahu diuntung. Pemirsa yang dirahmati hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan putra atau putri, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua sangatlah besar. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain.
Ini yang pertama. Manfaat berbakti kepada kedua orang tua adalah anak tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah. Anak tersebut akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala karena anak tersebut berbakti dan berbuat baik pada orang tuanya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi adalah ridhonya Allah, senangnya Allah, ikhlasnya Allah, bahagianya Allah tergantung pada ridho, ikhlas dan bahagianya orang tua kita. Murkanya Allah, marahnya Allah juga tergantung kepada murka dan marahnya orang tua kita kepada si anak tersebut. Karena itu manfaat yang pertama yang bisa kita raih untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amalan yang merupakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manfaat berbakti kepada orang tua adalah anak tersebut akan menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku berbuat." Rasulullah menjawab, yang pertama adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah al-jihad fi sabilillah, orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, bukan hanya berperang di jalan Allah, tetapi dia mengerahkan harta dan tenaga serta pikirannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah merupakan salah satu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sholat tepat pada waktunya, kemudian berjihad, mengerahkan tenaga, pikiran dan harta yang dimilikinya di jalan Allah, dan yang ketiga adalah jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita karena disitulah sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amalan manfaat berbakti kepada kedua orang tua adalah dapat menghapus perbuatan dosa kesalahan kita dan menjadi penghuni surga bagi orang yang bisa melakukan perbuatan kebaikan kepada kedua orang tua. Lihatlah surat Al-Ahqaf ayat 15 dan ayat 16 ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Allah telah mewasiatkan, telah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'anhu kurha. Dialah Allah yang telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik pada kedua orang tua, karena orang tua telah mengandung dan juga melahirkan dalam keadaan susah dan dalam keadaan payah. Kemudian Allah menceritakan lagi orang tua kita melahirkan dan juga mengandungnya sampai 30 bulan lamanya, mengandung sampai menyusuinya. Ini menandakan betapa beratnya seorang ibu atau seorang orang tua yang telah mendidik dan memberikan kebaikan kepada si anak tersebut. Lalu di ayat ke-15-nya ternyata Allah menyatakan sesungguhnya anak yang berbakti kepada kedua orang tua tersebut, maka di ayat ke-16-nya Allah akan menerima segala amal-amal kebaikannya dan Allah menghapus segala dosa-dosa yang telah pernah dia lakukannya, dan dia dimasukkan ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kebaikan yang dia lakukan kepada orang tuanya. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 manfaat berbakti kepada kedua orang tua baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandakan betapa manfaat yang besar sekali dirasakan oleh seorang anak yang bisa berbakti kepada ayah ataupun kepada ibunda tercintanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita termasuk anak-anak yang saleh, waladan salihan, yang selalu mendoakan kita sebagai orang tuanya, dan juga anak tersebut kelak akan terhapus dari segala dosa-dosa dan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan kebaikan kepada orang tua. Allah akan memberi ridhoi dan juga menyayangi kita ketika kita mendapatkan ridho dan kasih sayang oleh orang tua kita, dan ternyata juga Allah memberikan pahala yang besar berupa surga bagi orang-orang atau seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk
anak-anak kita bisa melakukan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.